Ya bekerja dah dengan lebih baik. Oke, kemarin sesuai permintaan netizen, karena saya dituduh buzzer katanya. Pengalian isu gue dituduh. Bahas dong DPR. Nih gue datengin orang DPR Pasya Ungu sih gitu. Yoi. Langsung kita hantamkan dia sama perwakilan masyarakat ya, Ferry Irwandi. Dia barusan tadi live, saya nonton. Bahas DPR terus, katanya DPR itu begini, DPR itu begitu. Coba jelaskan dulu. Sebenarnya keresahan yang kau tangkap dari keseluruhan apa, Fer? Kita mendengar dulu deh. Di Indonesia itu kan ada trias politika ya. Dalam demokrasi itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke. Udah terlalu banyak kita ngobrol tadi, jadi nggak bisa yang tegang gitu. Iya, kita coba bawa santai ya. Santai tetap harus ada isi ya. Jadi kan sebenarnya di sini yang kita sorot kan ada kenaikan penghasilan THP lah untuk para anggota dewan ini, yang mana tentu ketika melihat kondisi ekonomi sekarang ya kita nggak bisa ekspektasi kalau semua orang bakal menerima itu positif. Atau lebih straight to the point aja, mungkin 90% orang Indonesia ngelihat itu negatif. Sisanya ya ide dia anggota DPR atau keluarga anggota DPR yang bilang itu positif. Which is ya di tengah lapangan pekerjaan, mismatch skill isu kayak gini dan beberapa problematika yang dihadapi masyarakat itu bukan sesuatu yang populer dan bakal dapat sentimen positif. Terlebih lagi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya masih dikhawatirkan dan masih dituntut oleh masyarakat belum tercapai. Kita butuh good news, yang kita dapetin malah tunjangan anggota DPR naik dan lain sebagainya. Lagi beberapa lagi kayak ada pula namanya tunjangan kehormatan kan, berarti kehormatannya pakai tunjangan dong ya. Berarti kita nggak harus hormat lagi dong Pak Pasya kan. Karena udah ada ditunjangin loh, jadi jangan nuntut lagi anggota dewan yang terhormat udah dikasih gitu. Nah, sebenarnya kan itu bisa berlalu gitu loh. Berlalu gitu aja, tapi ada domino effect yang muncul karena respon dari kekecewaan masyarakat ini. Misalnya kayak masyarakat kan kalau udah kesal, ya udahlah bubarin aja sebuah instansi yang kesal kan, bubarin aja DJP, bubarin aja. Nggak mikir panjang. Iya, kalau udah kayak gini bubarin aja DPR gitu kan. Malah direspon itu lebih bikin kesal lagi masyarakat adalah, orang tol dan bodoh nih yang mau bubarin DPR gitu. Oh, disambut dengan ada narasi seperti itu. Pak Ahmad Syaroni kan dibilang kayak gitu. Ya kayak gimana kalau bubarin DPR, which is sebenarnya memang kalau kita bubarin satu institusi atau kita bekukan itu kan melanggengkan fasisme yang lain ya. Karena di Indonesia pernah terjadi di era Soekarno waktu itu. Ujung-ujungnya juga nggak benar, tapi kan ini ekspresi kekecewaan masyarakat. Ya, kita harus direspon dengan nice lah, gitu loh. Atau misalnya kita masih ada kerja-kerja, ya tunjukin kerja-kerjanya dong. Jangan malah ke-trigger gara-gara respon kritikan seperti itu. Kedua, mungkin nuance ya, artinya masyarakat itu kan penuh harapan nih sebenarnya. Mereka diwakilkan oleh anggota-anggota dewan, misalnya ada konstituennya Pak Pasya gitu. Tentu berharap ketika melihat Pak Pasya di situ, suara kami dong gitu loh. Kami punya masalah ya. Waktu lagi ada lagu dari daerah, terus mereka joget-joget terus dikemas ke kiri, ke kanan, ditambah dengan isu kenaikan, ya orang geram, orang gemes gitu, orang marah. Dan sebenarnya itu kan biasa ya, dalam dinamika politik atau komunikasi publik itu biasa gitu, dan harusnya tinggal direspon, ini waktu itu karena kita menghargai lagu daerah bla bla bla, jadi udah, dan tapi minta maaf dengan respon kayak gitu, itu kan sebenarnya selesai. Clear. Bukannya dibikin sound horek lagi. Bukan Bapak Pasya kan yang satu partai tapi udah belokin lagi. Kita dengar dulu penjelasan Bapak Pasya, Pak. Sebenarnya yang saya pengen dengar, Pak. Sebenarnya kenaikan tunjangan ini sebenarnya yang Bapak tahu di dalam itu sepertinya apa sih sebenarnya konsepnya? Ini yang justru saya pengen penjelasannya lebih detail, lebih akurat dari saudara saya Ferry. Yang dikatakan kenaikan tunjangan itu dari sisi mana? Yang mana? Saya merasa sebagai anggota DPR belum ada loh tahun ini ya. Belum ada kenaikan tunjangan. Jadi sebenarnya wacananya bahwa ada tunjangan, bertambah tunjangan, Pak. Belum ada. Terus yang dibilang 3 juta per bulan. Nah, itu saya katakan itu hitungan dari mana? Nah, itu kenapa narasi itu sampai ada? Nah, itu harus loh. Nanya saya, mestinya Ferry nanya, cari tahu dong di mana, digali tuh. Begini, satu tunjangan kehormatan sudah ada. Dari awal kita dilantik sudah ada. Itu sudah ada. Ini kan soal isu bahwa ada kenaikan tunjangan. Nah, ini kita tanya di mana? Kita juga dalam tanda petik, wah asing juga nih kalau ada kenaikan. Iya dong. Iya dong. Tapi begitu isu ini menguat, kita juga bingung. Yang mana yang menguat? Oke, tahan dulu ya. Udah ya. Berarti tunjangan kehormatan itu sudah ada dari awal. Dan sudah berlaku dari dulu. Sama halnya tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, termasuk yang lagi ramai dibahas tunjangan rumah jabatan, rumah kontrakan ada. Tapi itu sudah ada dan saat sejak saya dilantik itu dapat di bulan pertama kita kerja. Berarti kemarin bukan dinaikin bukan? Tidak ada. Kalau saya lagi berpikir, tadi saya kesini saya mikir 3 juta itu dari mana ya? Nah, itu kemarin yang keluar dari wakil ketua DPR sendiri loh. Iya. Begini. Masyarakat berasumsi ada bahasa 58 juta tunjangan rumah bagi anggota DPR. Itulah mungkin dibagi-bagi per hari. Oh, kalau 60 juta dibagi sehari itu sekian, kira-kira begitu loh. Nggak dapat. Itu dia, nggak dapat juga, tapi nggak ketemu juga angkanya. Makanya saya juga bingung. Yang dikatakan 3 juta per hari itu di mana? Coba kita tanya. Nah, sekarang kan nggak, saya kira buka data saja, buka saja. Di mana? Karena gini loh, kita kan saya perwakilan masyarakat. Di mana? Saya perwakilan masyarakat. Saya di dalam. Oke. Nah, itu kan namanya saya di dalam. Lu yang lebih ngerti, ya kan akademisi. Gue ini nggak paham nih. Gue perwakilan masyarakat. Yang gue lihat di TikTok ada orang joget-joget gaji 3 juta per hari, ya kan? Yang mana dikonfirm melalui wawancara, kalau kita tuh harus ada tuh gaji kayak gini karena kosan 3 juta per hari. Betul. Nah, kalau narasi itu semua kita bicara dulu tentang kenaikan yang memang tidak ada. Jadi sebenarnya datangnya dari mana? Kan itu dia. Ini sebenarnya kan dalam pidato presiden kan juga dibilang kalau emang ada kenaikan atau waktu itu dikomparasi sama BUMN kan. Yang mana ini DPR juga harus nananingunya. Bahwa ke depan ada harapan baik itu remunerasi, tunjangan dan lain sebagainya itu diharapkan masuk sampai ke wilayah DPR.
Selama fiskal kita mencukupi kan nggak ada masalah. Jadi Bang Pasya Kalau sendiri, kaitannya dengan pidato kenegaraan Bapak Presiden, saya kan ada di situ. Iya. Isinya apa, Pak? Yang saya tahu tidak ada penyampaian Bapak Presiden. Tolong kasih tahu lihatkan kepada saya potongan pidato Presiden. Saya ada di situ. Tidak ada pidato Presiden mengatakan bahwa DPR kita tambahkan tunjangannya, nggak ada, Pak.